Serang aku. Kamu mau melawan Putra Bayu, ha? Bayu Suta, putra Sang Hyang Bayu. Siapa kamu sebenarnya? Aku penguasa lubuk ini, Bayu Suta. Lepaskan aku, maka bisa-bisaku akan menjadi satu dengan darahmu. Akan menjadi penawar segala bisa dan racun yang masuk ke dalam tubuhmu. Sejak hari ini, kamu tidak akan mempan oleh bisa apapun jenisnya. Apa ceritamu bisa kupercaya? Demi Dewa di langit dan demi Sang Hyang Bayu Ramamu, aku bersumpah. Baik, kau kulepaskan. Itu bisa penawar dariku, Bayu Suta. Sekarang kamu kebal dari segala bisa dan racun. Mari, aku hantar kamu ke darah. Ayo Bima, masih banyak makanan yang belum kamu sentuh. Kenapa kau baik sekali padaku? Seperti bunyi suratku. Pertama karena kangen, kedua karena kita sudah lama tidak berjumpa. Ayah. Duryudana, kamu tipu aku. Kamu permainkan aku. Akan kau bunuh aku dengan cara yang licik dan menjijikan. Di mana kamu, Duryudana? Di mana kamu? Duryudana! Di mana kamu? Ya! Sudah pergi. Pesta itu benar-benar disiapkan untuk membunuhku. Untuk membunuh Pandawa. Oh ya, bagaimana dengan keempat saudaraku? Mungkinkah Kurawa membunuh mereka? Tidak, tidak. Hanya engkau yang bisa menolongnya, oh Dewa. Hanya engkau yang bisa melindungi. Dan hanya engkau yang bisa menyelamatkannya. Hanya Engkau, oh Dewa, hanya Engkau. Hanya Engkau, oh Dewa, hanya Engkau. Bima. Ibu, doa dan kasihmu yang membuatku pulang, Kunti ibuku.
Bima, anakku. Bima, tunggu. Dengarkan ibu. Tidak perlu kamu melakukan balas dendam apa yang telah dilakukan Duryodhana padamu. Duryodhana tidak hanya bermaksud membunuh Bima, Kunti Ibu. Tetapi pengecut itu akan membunuh 5 Pandawa dengan makanan yang mereka sediakan. Aku akan membunuh Duryodhana dan menghancurkan Kurawa. Tidak. Ibu tidak setuju anakku bertindak brutal. Benar perkataan Kakang Bokunti, Bima. Jangan bertindak brutal. Aku harus menghajar keculasan dan kelicikan mereka, Paman Widura. Iya, aku mengerti. Tapi jangan mengikuti kemarahan hati. Memang benar Duryodhana dan Kurawa harus membayar keculasan dan kelicikannya. Tapi tidak sekarang. Lalu kapan? Kelak, saatnya akan tiba. Hah, aku tidak bisa menunggu lama-lama. Akan kuhajar sekarang. Bima, Kanda. Bima. Hah, Kanda, jangan. Sabar. Seharusnya kau ikut Arjuna. Bukan mencegah. Hah? Kanda. Tunggu, Rai Bima. Kanda bisa memahami luapan kemarahan. Tapi haruskah orang yang culas, yang menyakitimu dibalas dengan dendam kesumat? Tidak, Bima. Tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Apa bedanya kita dengan Kurawa kalau kejulasan mereka kita balas dengan kebrutalan? Ramana Pandu pasti tidak menghendaki yang demikian, adikku. Yang Rakanda kehendaki adalah bagaimana segala masalah kita selesaikan dengan kebijaksanaan. Tenangkan hatimu, Bima. Tenangkan hatimu. Saya adik kalian, Dursilawati. Karena saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bima sudah lahir. Tidak. Bima masih hidup. Diam! Apa kamu bilang? Bima masih hidup? Iya, Kanda Duryodhana. Kamu melihatnya sendiri? Dengan mata kepala saya melihat. Dursilawati. Darahmu darah Kurawa. Tapi kenapa kamu minum untuk keselamatan Bima? Di mata Kanda Duryodhana, mungkin saya ini aneh. Dan di mata Pandawa mau tidak mau Dursilawati adalah Kurawa. Dursilawati memang Kurawa. Dia tidak akan memungkiri darahnya. Tapi saya adalah putri Ramanda Destarastra yang menjunjung tinggi jiwa kesatria. Kanda boleh membenci Pandawa atau bahkan menghancurkan mereka demi tahta yang Kanda inginkan. Tapi saya akan menghargai Kanda kalau cara yang Kanda lakukan cara kesatria. Dursilawati! Bima masih hidup, Kanda. Kalau tidak percaya, datanglah ke rumah Paman Arya Widura. Dursilawati! Dursilawati tidak bohong, Rakanda. Dia berani bercerita karena dia melihat apa yang sebenarnya dia lihat, Rakanda. Dharmagati! Gardapati! Ukadenta! Iya, Rakanda. Kenapa Bima masih hidup? Kami telah... Kanda, sudah Kanda Duryodhana, sudah. Jangan khawatir, anak Prabu.
Masih banyak cara untuk melenyapkan Bima. Masih banyak cara. Tapi Paman, Jangan khawatir. Kita masih punya banyak waktu untuk melenyapkan Bima. Cukup. Cukup. Cukup, Ditya Sabrang. Dan kamu, Kak Sabrang. Aku tidak mau mendengar tentang cerita Resi Begawan Durna yang gagal kalian boyong ke Parang Sabrangan sini. Maafkan kami, Sang Prabu. Hari ini juga, kalian harus ikut aku kembali ke Sokolima. Aku sendiri yang akan menjemput Resi Durna. Akan ku minta baik-baik untuk menjadi Mahaguru Parang Sabrangan. Tapi kalau dia menolak, akan kupaksa dia. Akan kami laksanakan perintah yang mulia. Siapkan prajurit, dan kita berangkat sekarang juga. Baik, Yang Mulia. Jala Sabrang, Iya, Kakang Prabu. kamu harus tahu, dengan memiliki Resi Begawan Durna, Parang Sabrangan bisa menjadi negara besar. Untuk itu, aku sendiri yang akan memimpin dan menjemput Sang Mahaguru. Baik, Kakang Prabu. Mulai hari ini, keamanan negara dan tampuk pemerintahan aku titipkan padamu. Lakukanlah dengan baik dan jalankan kebijaksanaan yang telah lama aku gariskan. Perintah Kakang akan saya junjung tinggi. kerjamu bagus, Aswatama. Bopo akan sampaikan pada Kakang Haryo Sangkuni dan para pangeran Kurawa. Siapa tahu sesudah ini kamu bisa diangkat menjadi Nayaka Hastinapura. Ya, itu yang ditunggu Aswatama. Aswatama tidak ingin terus di Sokolima. Ya, aku tahu. Biar Sokolima dipandegani oleh Kakang Resi Krepa yang sudah bosan hidup di kota. Pernah menjadi guru putra-putra Kurawa dan Pandawa beberapa waktu yang lalu sudah cukup bagiku. Terima kasih kepada Maharsi Bhisma yang pernah mempercayaiku sebagai guru sebelum Adi menjadi Mahaguru. Kalau nanti putra-putra Kurawa dan Pandawa kemari, aku akan menjauh. Ya, sebagai bekas guru, lebih baik aku menjauh. Ya, aku tahu. Mereka memang akan ke sini dan harus ke sini. Apa gunanya Sokolima dibangun kalau bukan untuk mereka, Pandawa dan Kurawa? Dan apa gunanya Sokolima dibangun kalau Kakang Resi Krepa tidak ikut jadi sesepuhnya? Bopo, nanti malam ada satria bagus yang ingin bertemu Bopo. Siapa? Saya Palgunadi, Raja Paranggelung. Saya sengaja meninggalkan keraton, melepas pemerintahan untuk sementara. Karena saya ingin sekali berguru dengan Resi Begawan Durna, yang sangat saya kagumi. Terima kasih anak Prabu Palgunadi. Betapa bombong dan bangga hati saya. Karena seorang raja, seperti anak Prabu, rela meninggalkan istana untuk mencari saya, untuk berguru pada saya. Iya, Sang Resi. Tapi sayang anak Prabu, saya ini sudah menjadi milik Hastinapura. Sudah menjadi mahagurunya para pangeran Pandawa dan Kurawa. Ya, jadi... Jadikanlah saya murid khusus Resi. Saya ingin sekali menguasai ilmu memanah yang Resi. Terlambat anak Prabu. Hei, Resi Begawan Durna! Jangan kaget, Sang Begawan. Aku yang datang, Prabu Sandu Sabrang, dari Parang Sabrangan. Dua yang di kanan kirinya pernah kemari. Mereka mencari Rai Durna. Tetapi mereka tidak mengenal siapa yang mereka cari.
Mau apa mereka? Mencari Rai untuk diangkat jadi guru mereka. Hei anak muda, kemana bisa kutemui Resi Begawan Durna? Kalau melihat pakaianmu dan mahkotamu, kamu pasti seorang raja. Tapi kalau melihat caramu bertemu, aku tidak percaya kalau di hadapanku seorang raja. Hei, siapa kamu ini sebenarnya? Aku Aswatama, putra Begawan Durna. Aku adalah Prabu Sandu Sabra. Ketemukan aku dengan ramamu yang begawan itu. Aku tidak yakin kalau Bobo Begawan Durna mau bertemu denganmu. Aku dan para prajuritku akan bergerak masuk. Kalau kamu jadi penghalangku,